Just as I am without one plea, but that thy blood was shed for me. Sejenisnya. Kalau pernikahan sejenis ini gampang saja kita berkata di Indonesia, apalagi di Indonesia masih memegang teguh. Bahkan orang-orang yang tidak mengenal agama di Indonesia pun masih memegang teguh lah istilahnya, itu salah pernikahan sejenis itu. Tetapi saya melihat ini adalah kerja iblis yang begitu luar biasa dan sistematis. Begitu luar biasa dan sistematis. Ini mereka punya cara kerja iblis itu, kalau nggak bisa sikat hajar keras-keras begitu, dia bisa pelan-pelan gerogoti. Kalau nggak bisa dirobohkan dengan tenaga buar nggak roboh gitu, dia bisa pelan-pelan dia gerogoti habis-habis. Salah satunya di Amerika. Di Amerika ini sudah kita kita sudah memprediksi bahwa Amerika itu akan runtuh secara moral. Dari mana Amerika bisa runtuh secara moral? Dari sikap dia terhadap firman Allah. Dari sikap orang-orang Amerika sendiri terhadap firman Tuhan. Itu sudah tahu. Cirinya apa? Cirinya itu adalah kalau firman Tuhan itu sudah tidak dipegang teguh, mereka mulai ada kompromi. Nanti kita masuk ke pembahasan mulai begini. Ini kalau saya lihat begini. Sekarang kita ada posisi di mana gitu ya. Ini kalau kekuatan memegang tangan begitu, kita kasih ukuran begitu kayak bayi gitu, pegang kencang apa lemah gitu ya. Ini kita ukur dari sini, dari 0 sampai 100. Kalau kita hitung 0 sampai 100% gitu ya, cara pegang kekuatan, itu cara pegang Alkitab, pegang mereka. Nah, di sini orang yang memegang teguh Alkitab ini sampai 100% dipegang ini di Amerika disebut orang-orang fundamental. Kalau di Indonesia orang-orang fundamental itu yang ngebom-ngebomin gitu loh. Ya. Kalau Indonesia orang mana? Orang fundamental itu yang ngebom itu, ngebom gereja, ngebom apa, itu orang fundamental. Kenapa? Karena yang dia pegang bukan Alkitab. Yang dia pegang itu fundamental apa gitu? Fundamental kitab lain, ya jelas. Tapi kalau yang dipegang Alkitab itu semakin dia mengasihi Tuhan dengan benar gitu ya. Ini 100% dipegang. Semakin kesini itu semakin ada namanya angin kompromi. Semakin kompromi. Mengarah ke sana itu semakin kompromi gitu ya. Ini 50%. Nah, ini sudah semakin kesini itu sudah menjurus kepada 0%. Nah, di sini ada orang-orang Kristen yang 50% pegang. Ini biasanya orang-orang Injili. Orang-orang Injili. Kemudian semakin kesini, ini orang liberal. Kalau iblis tidak bisa menghancurkan di sini, dia akan buat orang jadi Injili dulu. Apa itu Injili? Injili itu begini, mengikis orang-orang yang pokoknya ini tidak bisa. Perempuan itu tidak boleh bisa jadi gembala. Wah, ini nggak bisa emansipasi ini. Ini tidak baca emansipasi wanita ini katanya. Dalam Alkitab kan jelas tuh bahwa aku tidak memperbolehkan perempuan mengajar di depan laki-laki dan perempuan, itu peraturan di dalam jemaat katanya. Nah, ini orang-orang fundamental ini masih pegang teguh. Sama orang Injil ini ini boleh lah, itu boleh, nggak terlalu penting itu. Karena nggak ada laki-laki, kalau nggak ada laki-laki di suatu tempat, kalau nggak ada laki-laki gimana? Pasti perempuan yang maju katanya.
Ya kalau di satu tempat nggak ada laki-laki itu film Dono kasih Dono dulu. Satu pulau perempuan semua, Dono datang ke situ dikejar-kejar sama perempuan itu. Nah itu cuma film, di sini mana ada, nggak ada laki-laki itu nggak mungkin. Nah dikikis dikit-dikit. Setelah dia berhasil mengikis sedikit-sedikit, ya, pengajaran itu dikikis sedikit-sedikit, sampai akhirnya kalau bisa orang itu meragukan kebenaran Alkitab gitu. Apa iya ya? Alkitab ini apa iya ya? Masa pohon ara aja dikutuk sama Tuhan? Tuhan itu begini loh. Tuhan Yesus itu. Pohon ara nggak salah apa-apa dikutuk sama dia. Mulai meragukan. Apa betul ya Tuhan itu Allah dan lain sebagainya. Mulai mengurangi porsi pengajaran. Ini orang-orang literal. Nah kalau sudah di sini tragedi namanya. Ada buku namanya The Tragedy of Compromise. Bukunya bagus sekali. Tragedi di mana orang-orang suka kompromi. Pengajaran yang benar dia tahu tapi kompromi. Terlalu keras kalau ini, terlalu berat. Nanti gak ada kawannya, dia kompromi sedikit. Dia kompromi lagi. Tadi saya ditelepon sama satu kawan, Pak Firman, saya lupa namanya itu gereja apa Pak Firman? Saya bilang gereja apa? Gereja Alkitabiah, saya bilang gitu. Oh, tadi saya baca gerejanya kayak model kayak Pak Firman itu GBI katanya. Oh bukan, saya gereja Alkitabiah. Nanti suatu saat kita ngomong gereja itulah, saya bilang. Ini dari fundamental ke injili, dari injili ke liberal. Iblis, kalau dia nggak bisa hajar orang dari sini pindah ke sini, itu sulit Pak, sulit sekali. Orang yang percaya kepada Alkitab sebagai firman Tuhan dihajar, pindah ke sini nggak mungkin, susah. Tapi untuk pindah ke sini masih mungkin, gitu. Itu teknik lama iblis. Kalau saya disuruh pindah untuk mengakui Alkitab tak firman, bagaimana Alkitab ini penuh salah? Wah, kamu jangan salah. Di mana kamu tunjuk di Alkitab itu ada salah? Saya akan jawab punya. Tapi kalau saya digeser ke sini dengan porsi 80% dulu, nggak usah yang 50%, 80% dulu, mungkin bisa. Pak Firman, ganti alat musiknya itu, alat musik apa dulu lah itu supaya masuk situ, gitar listrik dulu lah. Kan nggak salah gitar listrik kalau kita mainkan dengan benar gitu. Nanti habis itu dipasangin itu yang apa? Yang ini apa? Booster itu. Terus pasangin booster, baru kesini baru. Pas waktu zaman saya, musiknya masih sopan, jreng. Begitu saya meninggal, anak-anak kita, wih, ini dari dulu memang gitar musiknya ada di sini nih. Dia mainin cuma seperti yang di itu, udah semakin kesini awan. Dan jadi mulai kesini. Nah, saya melihat di dalam Alkitab, iblis itu kalau sudah berhasil menghancurkan doktrin atau menghancurkan sikap dia terhadap Alkitab, maka sikap dia terhadap percabulan juga 50%. Begitu Pak. Kalau 100% kita pegang Alkitab, maka kita 100% pasti menentang percabulan. Bentuknya apapun, menentang percabulan. Karena itu dua pedang yang nggak bisa dipisah. Kalau kita baca Alkitab nanti kita akan temukan masalah ini, di mana semakin mengasihi kebenaran, orang itu akan semakin menentang percabulan. Semakin dia mengasihi Alkitab, belajar Alkitab, dia semakin menentang itu. Tapi kalau dia semakin memperlemah firman Tuhan, dia akan semakin terkikis kepada percabulan. Kikisannya gampang saja. Kayak contoh, pada waktu si Sodom sebelum terjadi Sodom dan Gomora, itu si Lot itu sudah dikasih tahu sama si Abraham, disuruh pilih, kamu pilih kemana Lot, kalau kamu ke timur saya ke barat.
Kalau utara saya ke selatan. Si Lot itu pilih apa? Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora itu memang tanah yang subur. Kalau di dalam kitab Ulangan itu disebutkan anggurnya sangat terkenal. Terus di Ulangan 32 ayat 32, di situ sampai Tuhan bilang, wah anggurnya rasanya jadi pahit saking kesalnya dengan kejahatan Sodom dan Gomora. Anggurnya, terus hasil tanamannya semuanya itu mereka sangat terkenal. Si Lot pilih ke sana. Tapi si Lot tidak tidak melihat penduduk asli Sodom dan Gomora itu seperti apa. Itu yang salah. Dia hanya semata-mata melihat jasmaninya saja. Kalau saya pergi ke Sodom dan Gomora, bikin usaha di sana, bikin usaha apa di sana, ya, maju usaha saya, nanti saya jadi maju terkenal di sana, begitu yang dipikirkan Lot. Tanpa memikirkan kehidupan orang-orang Sodom dan Gomora. Kenapa saya bilang sekarang ini Amerika itu ada di ambang, kalau tidak dianulir hukum itu dia akan ada di ambang kehancuran secara moral, karena dia sudah sama seperti Sodom dan Gomora. Yaitu apa? Melegalkan atau memberi payung hukum kepada percabulan. Memberi payung hukum kepada percabulan. Coba kita lihat Kejadian pasal 19 ayat yang kelima. Kejadian 19 ayat yang kelima. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Gila itu orang Sodom. Itu hukumnya sudah jelas di mata mereka. Mereka itu bukan karena preman datang mau, ini malaikat datang, kurang ajar kan? Malaikat datang mau musnahkan itu si Sodom dan Gomora. Dia lihat malaikat datang, ya jelas malaikat nggak ada yang kutilan-kutilan. Malaikat justru kalau datang dengan sesuatu yang sempurna, makanya perempuan-perempuan dan malaikat itu jatuh cinta begitu. Di Kejadian pasal 1 ayat pasal 6 gitu ya. Jadi malaikat itu datang bertamu untuk kasih tahu si Lot. Orang-orang lihat sweet itu laki-laki loh, kurang ajar. Sweet tahu mana orang itu. Katanya dia dipanggil. Kenapa Sodom dan Gomora sudah memayungi hukum percabulan? Nanti kita lihat di Yudas itu sudah lebih jelas lagi hukumnya. Nah ini di Kejadian ini 19 ayat ini sudah legal hukum percabulan. Kenapa bisa legal? Karena begini. Karena Amerika itu menerapkan sistem humanisme atau menerapkan sistem kasih yang tidak ada patokannya. Hukum kasihnya itu tidak ada patokan. Hukum kasihnya itu tidak ada patokan. Patokannya bukan Alkitab sebagai firman Tuhan, tetapi tidak ada patokan. Standarnya yang manusia itu sendiri. Sehingga kadang-kadang bisa benar, kadang-kadang bisa salah. Contoh, bisa benar, bisa salah. Ada benarnya. Orang Amerika itu di negara bagian Connecticut itu tidak boleh pelihara burung di kerangkeng. Di kerangkeng gitu. Jadi kalau kita mau anak kita lihat burung boleh, itu lihat burung, itu beli makanan burung, di supermarket itu, nanti burung liar itu bisa datang sendiri, makan tutang, nah kita boleh lihat di situ gitu loh, burung itu. Jadi saya tanya waktu itu kenapa begitu? Ya ini kalau mau lihat burung makan di tempat kita ya kita kasih makan, kita kasih tempatnya ada di situ. Dijual di supermarket itu panjang, isinya makanan burung semua. Nanti bisa keluar sedikit-sedikit itu, nah burung itu datang, tak makan. Nah, kita boleh lihat itu. Nah, itu namanya kalau mau lihat burung begitu, kata suka burung kita lihat burung makan itu makan kita. Anjing, jangan coba-coba kita bilang kita makan anjing, makan daging anjing. Waduh, itu mereka marah, asli marah. Kita bilang kita makan anjing begitu.
Waduh. Kita dibilang manusia barbar. Manusia barbar, anjing dimakan loh manusia barbar dia bilang. Kenapa? Karena anjing itu buat dia bisa satu kamar sama dia, tidur sama dia, disampuin, malah dibiayain, dikasih ke dokter setiap bulan sekali, kuku diguntingin segala macam. Aduh. Terus kita bilang, kita makan. Ada kawan saya namanya Pak Timi, dia bertamu ke rumah orang, digonggongin sama dia, wow, Eko, semakin gonggong, semakin aku ngiler sama kamu. Si Pak Timi selalu bilang begitu, kau gonggong, semakin aku ngiler sama kamu, katanya. Dia bilang begitu. Ya ada batasan kasih, tetapi kalau tidak ada patokan standar Alkitabnya, kasihnya itu jadi salah. Mereka itu melegalkan hukum sejenis itu sebenarnya karena kasih, tetapi kasih yang salah. Kasihnya orang liberal, dimana nggak usah percaya Tuhan Yesus pun Tuhan pasti mengampuni. Masa nggak mau Tuhan sejahat itu sih? Tuhan pasti ampunilah orang yang sejahat apapun, sekalipun nggak percaya Tuhan Yesus pasti masih bisa masuk surga juga lah pada akhirnya. Ini kan kasih ya, tetapi kasih yang salah. Coba, nggak usah harus percaya Yesus satu-satunya juru selamat. Yang penting dia masa Tuhan sejahat itu kan? Itu kasihnya orang liberal. Sama, dilihat kasih orang sesama jenis. Kenapa dia bisa temukan hukum dilegalkan itu? Karena pemerintah itu tidak memiliki kacamata yang benar sesuai dengan Alkitab. Mereka melihat diadu. Coba lihat siapa lawan sama siapa, perempuan sama laki menikah, cerai kan? Cerai. Coba lihat angka perceraiannya, tinggi kan? Di Amerika. Coba lihat kaum gay, dibandingin. Mereka tuh saling mengasihi, sekalipun si Tono sama siapa gitu misalnya, laki-laki sama laki-laki misalnya, mereka saling mengasihi, mereka saling mencintai, tidak ada angka perceraian tinggi katanya. Mereka saling sama-sama ini katanya, berdasarkan kasih yang salah. Bahkan kononnya sekarang apa? Dicetak Alkitab pertama untuk orang gay. Ada warnanya, kan di Facebook ada warnanya putih, pelangi, saletnya pelangi, LGBT, covernya putih, covernya pelangi. Alkitab orang gay gitu aja. Ini keluarnya. Jadi salibnya pelangi. Ini luar biasa. Memang kacau, kenapa? Karena landasannya ini mengikis jiwa kompromi. Maka saya selalu berprinsip, kita ini selalu berprinsip jangan memberi celah kompromi sedikit pun. Kalau bisa murni 100%. Kita ini kalau mengajarkan seseorang ini kayaknya tidak alkitabiah, itu bukan saya mau menghakimi, tapi saya mau menerapkan sistem 100% tidak mau kompromi, gitu. Jadi kami tidak mau memberi celah kompromi 100% maunya. Kita tunjukkan ini, ini kayaknya tidak alkitabiah, yang alkitabiah ini kan begitu. Ini mau memberi celah, tidak mau memberi celah. Nanti kesini kalau sudah bisa 80, berarti iblis berpikir, ini bisa 70%. Kalau bisa digeser 70%, berarti ini sebentar mau saya bisa geser 50%. Kalau bisa 50%, berarti sudah sampai nanti dia pada tataran meragukan Alkitab, meragukan Yesus satu-satunya juru selamat, meragukan semuanya, karena dasar ini. Nah, coba kita lihat Kejadian pasal 1 ayat 27. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saya baca di internet itu lucu juga. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dengan Steph.
Stephen katanya. Di spanduk itu lagi demo mereka. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bukan menciptakan Adam dan Stephen. Lucu mereka punya ini. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 27, di situ jelas bukan laki-laki perempuan Adam dan Hawa, tapi dari struktur tubuhnya itu Tuhan menciptakan Sakar dan Nekuah. Sakar itu bahasa Ibrani artinya penusuk. Nekuah itu yang ditusuk. Strukturnya begitu. Maka jelas dimanapun tempat, struktur itu selalu diciptakan Tuhan begitu. Perempuan itu yang ditusuk, laki-laki itu penusuknya, pemanah, cung gitu. Maka kalau ada laki-laki selalu pasti manah perempuan, cung, aku cinta padamu, cung gitu. Yang ditusuk, iya aku cinta gitu. Nggak ada yang perempuan, aku cinta kamu loh, aku cinta kamu loh. Yang laki-laki nunggu terus gitu, waduh, nunggu ditusuk gitu ya, salah, beda. Nunggu ditusuk, nunggu ditembak. Waduh, ini mah Nekuah ini bukan Jakar. Kebalik, nggak boleh dibalik-balik. Laki-laki nunggu ditusuk, perempuan yang nembak-nembakin terus. Oh mana, kita sama-sama. Ini terbalik. Ini Zakar, ini Nekuah. Ini sudah jelas. Tidak ada penusuk dengan penusuk itu. Nggak bisa. Parah itu. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Terus Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit. ya. Cabul, banci, pemburit, itu semuanya sama itu. Cabul, percabulan. Orang cabul, orang percabulan itu dia nggak takut sama sekali dengan Tuhan. Dia nggak takut sama sekali Tuhan. Kenapa dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Karena dia nggak takut sama Tuhan. Kalaupun dia ada rasa takut, itu dia mau setir. Alkitab, kalau bisa percabulan itu tetap masih dia jalankan. Dia mau begitu. Karena itu sulit sekali itu dihilangkan oleh mereka. Sehingga kalau bisa, kalau saya mau percaya pada firman Tuhan, kalau bisa firman Tuhan itu benerin saya sedikit saja. Tingkah laku saya yang cabul ini 25% saja. Begitu. Kalau bisa. Kenapa? Mereka itu sulit sekali untuk meninggalkan percabulan itu. Nah, kalau diketok sampai 100%, jelas dia nggak mau terima. Tapi kalau dirangkul sudah, mereka kan manusia juga. Mereka kan sudah saling mencintai. Malah di depan uskup itu saling mencium. Buset. Parah ya. Jadi itu mereka melegalkan itu. Jadi mereka mau cari gereja-gereja yang kalau bisa ada dukung dikit-dikit. Biasanya yang cari hamba Tuhan yang sepak terjangnya memang sudah kacau, sudah kawin cerai. Ini dia bisa ngomongin saya ini. Lihat Pak, kalau di Indonesia mereka pergi ke gereja, tapi rata-rata mereka melihat dulu latar belakang di sana ada nggak kasus yang sama dengan dia, gitu kan. Nah kalau itu saya masuk, coba saya masuk. Kalau coba dia masuk ke tempat yang di sini, wah, salah tempat, bereskan dulu, salah tempat pasti, dibikin bener dulu, dibikin lahir baru, sudah itu baru bisa selesai sendiri.
kodratnya sakar dan mekwah. Kemudian tadi 1 Korintus pasal 6 ayat 9-10 jelas itu kejahatan di mata Tuhan, artinya rusak sudah moral, rusak moralnya. Kemudian 2 Petrus pasal 2 ayat 6. Petrus pasal 2 ayat yang ke-6. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Lihat ini. Amerika akan begini. Kenapa? Karena Tuhan sudah kasih peringatan. Sodom dan Gomora dibuat supaya nanti kalau ada yang buat begitu lagi, habis. Ingat itu. Kan itu ada katanya. Di masa-masa kemudian. Di masa-masa kemudian. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Jadi kalau ada yang bikin bahkan melegakan begini, ini saya yakin pemerintah yang mengizinkan, bukan hanya Amerika, ada beberapa di internet, bahkan gereja-gereja yang sudah beberapa gereja di Inggris sudah melegalkan kaum gay ini. Bahkan di Amerika sudah banyak yang gereja-gereja yang, cuma gereja apa saja nanti coba saya telusuri itu jelas mereka melegalkan percabulan dan membuat akhirnya menjadi Sodom dan Gomora. Hancurnya seperti apa saya tidak tahu, yang jelas moralnya pasti hancur, kalau sudah dilegalkan itu. Bayangin pawai, kalau kita ini pawai pakai marching band, maju bentar, pakai tentara polisi keluar semua pakai marching band. Di sana itu orang-orang guys semua pakai celana, waduh, pada di internet lihat coba. Bahkan dibandingkan dengan di Rusia, orang-orang Rusia sekarang pasang status mereka, Rusia lebih rohani daripada Amerika. Sekarang bandingkan yang mana yang mengasihi Tuhan, Rusia atau Amerika. Disorot parade di Rusia, ribuan orang turun ke jalan itu menggunakan status salib semua. Wah, ada yang romo-romonya turun ke jalan semua, jalan-jalan itu pakai atribut gereja semua. Kemudian di sebelahnya Amerika, paradenya itu orang keluar telanjang semua pakai binaraga, orang-orang gay semua, badannya memang bagus-bagus tapi mereka gay semua, saling cium, saling cium lagi push. Katanya ada artis di Indonesia yang memang kepanji-panjian kalau di sini memerankan, kalau sinetron apa panji juga, ini terekam di sana, saya ikut parade itu. Luar biasa. Nah ini jadi satu peringatan. Kemudian Yudas pasal 1, Yudas 1 ayat 7. Yudas cuma satu pasal, jadi ya ayat yang ke-7. Yudas pasal 1 ayat yang ke-7. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Ini lihat. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Wah, percabulan
ini. Separah ini. Akibat dari kompromi dari di Amerika, gereja-gereja model kita itu masih besar-besar, memang masih, tapi hanya di bagian-bagian tertentu. Kalau dulu banyak tempat, sekarang di Amerika itu ada di beberapa tempat-tempat tertentu, tidak sebanyak dulu. Gereja kita ini model pengajarannya seperti kita ini banyak, tapi di beberapa tempat saja. Sekarang sudah banyak gereja-gereja yang katanya ada Brother Jeff bilang sama saya, ini gereja ramenya hari Sabtu saja kebaktiannya, terus hari Minggu mereka nggak kebaktian. Depan rumahnya Brother Jeff itu ada gereja. Nah, lalu hari Minggu apa? Hari Minggu mereka bawa alat-alat olahraga ke gereja itu. Hari Sabtunya mereka kebaktian, hari Minggunya bawa alat-alat olahraga di gereja itu. Mau bawa alat-alat olahraga yang muda-muda, yang tua-tua pakai alat. Nanti di situ ditulis, misalnya lagi main besok itu bingung, terus di situ bingung di papan depan gereja gitu. Jadi kalau sudah sampai lewat jemaatnya itu mau bingung, berarti besok mau peralatan bingung, satu koper gitu, permainan bingung. Terus kalau domino, ya apa domino apa gitu. Wah, luar biasa, mereka sudah banyak yang menyimak. Jadi ini akibat dari salah menerapkan sistem kasih. Karena memegang Alkitab itu tidak lagi erat-erat, tetapi ada jiwa komprominya. Ada jiwa kompromi. Malah kalau orang yang suka kompromi itu, begini loh, orang yang suka kompromi itu diajarin benar itu malah dia bilang apa? Susah, jangan menghakimi. Kalau begitu kita sendiri jadi bingung, apa menghakimi ya? Jadi bingung kok yang pegang. Loh, ini kan kita. Justru kalau menghakimi itu rugi. Kenapa? Karena kita cuma sendiri, sedikit. Itu rugi. Pikir kita gitu. Contoh ya, saya datang, susah. Kalau saya cuma sendiri itu bodoh namanya, gini saya. Rugi saya, nggak ada kawan pasti. Apa begitu? Kan nggak mungkin. Kita jadi nggak ada kawan. Justru bukan karena itu. Ini karena memegang erat kebenaran. Jadi sekalipun orang lain itu nanti nggak mau terima pengajaran yang pegang erat, saya tetap mau pegang erat. Karena prinsipnya, kalau bukan sekarang saya bergeser, kalau saya sudah mulai kendor pegangnya gitu, kalau bukan sekarang bergesernya, mungkin pas keturunan anak saya bergeser, cucu saya bergeser, atau berikutnya akan bergeser. Kalau saya nggak pegang sekarang, dia lihat anak saya pasti akan perhatian, karena papa dulu waktu jadi orang Kristen, saya lihat dia coba perhatiin, ya. Saya aja bisa cerita siapa nenek saya. Taatnya, kan gitu. Saya bisa cerita. Nenek saya itu taatnya sama agama. Bisa cerita saya. Coba anak saya bisa cerita nggak? Papa saya itu kurang mau kebaktian, malah sayanya disuruh apa? Saya diajak main kemana? Dicerita tuh nanti. Pasti dia cerita. Nah kalau sudah begitu, tunggu waktu bergeser. Lama-lama itu bukan hanya bergeser pada ajaran, tetapi juga bergeser moralnya bergeser. Nggak mungkin ajarannya bergeser, moralnya tambah baik, itu nggak mungkin. Itu rumus yang salah. Kalau semakin bergeser ajarannya, moralnya juga semakin bergeser. Terus bergeser moralnya, akhirnya semakin parah. Baik. Sampai di sini tentang
Master.